Salam saudara yang dikasihi Tuhan, kita bertemu kembali dalam acara Survei Alkitab. Dan kali ini kita akan sama-sama membahas kitab Bilangan. Nah saudara, kitab Bilangan biasanya disebut oleh orang Yahudi dengan istilah Bamidbar. Nah ini menarik saudara, karena biasanya di dalam kalangan Yahudi mereka menyebutkan nama-nama kitab Pentatiuk dengan kata pertama dari kitab itu. Nah kata pertama dari kitab itu adalah Wayedaber, yang berarti Tuhan berfirman. Tapi orang Israel tidak menyebutkan kitab ini dengan nama Wayedaber, tapi mereka menggunakan kata Bamidbar. Ini merupakan sebuah kata kelima dalam bahasa Ibrani yang ada dalam kitab Bilangan. Arti dari kata Bamidbar ini adalah di padang gurun, yang memang menunjukkan isi daripada kitab ini. Di dalam Alkitab berbahasa Yunani, kitab ini diberikan judul Arithmoi, yang berarti secara harfiah berarti bilangan. Sedangkan Alkitab berbahasa Latin atau disebut dengan istilah Vulgata biasa menyebutkan kitab ini dengan istilah Liber Numeri. Arti kedua kata ini adalah bilangan, dan rupanya Lembaga Alkitab Indonesia menggunakan kata bilangan yang merupakan terjemahan dari kata Arithmoi dan Liber Numeri. Karena itulah kita menyebutkan kitab ini dengan istilah kitab bilangan. Nah, kenapa disebut kitab bilangan? Karena memang kitab ini dinamakan berdasarkan dua kali perhitungan atau sensus generasi bangsa Israel, yaitu generasi yang pertama yang keluar dari tanah Mesir yang dihitung di Gunung Sinai, dan generasi kedua yaitu generasi yang akan masuk ke tanah Kanaan yang dihitung di dataran Moab. Saudara, kitab bilangan adalah kitab tentang pengembaraan bangsa Israel di padang gurun. Kitab bilangan secara umum merupakan catatan tentang dua generasi, yaitu generasi yang keluar dari tanah Mesir dan generasi yang akan masuk ke tanah Kanaan. Kitab ini juga sering disebut dengan istilah kitab bersungut-sungut, karena kitab ini berisi kejahatan bangsa Israel, yaitu mereka sering bersungut-sungut kepada Allah. Selain itu saudara, kitab ini juga berisi disiplin dan konsekuensi yang menyakitkan yang harus dialami oleh bangsa Israel karena ketidakpercayaan dan ketidaktaatan mereka kepada Allah. Perjalanan menuju tanah Kanaan yang harusnya ditempuh dalam waktu 11 hari, akhirnya harus mereka tempuh selama 40 tahun karena ketidaktaatan mereka kepada Allah. Mengenai kepenulisan kitab ini, nah, tradisi Yahudi, tradisi Samaria, dan tradisi gereja mula-mula percaya bahwa Musa adalah penulis kitab Bilangan. Tapi mungkin ada saudara yang bertanya, jika Musa yang menulis kitab Bilangan, lantas mengapa Musa menggunakan bentuk orang ketiga ketika menyebutkan dirinya dan tidak menggunakan kata bentuk orang pertama seperti saya atau aku? Misalnya dalam Bilangan 1 ayat 1 dikatakan di dalam kitab Bilangan ditulis di sana, Tuhan berfirman kepada Musa di padang gurun Sinai. Mengapa Musa tidak menulis Tuhan berfirman kepada saya di padang gurun Sinai? Nah saudara, kebiasaan menulis menggunakan bentuk orang ketiga merupakan hal yang biasa dilakukan di zaman kuno. Misalnya saja Julius Caesar dalam tulisannya yang berjudul Commentary de Bello Gallico, yang berisi catatan pengalaman langsung Julius Caesar selama Perang Gallia, yaitu perang melawan suku bangsa Jerman dan Celtic di Gallia. Perang ini berlangsung selama 9 tahun, dan dalam buku yang ditulis oleh Julius Caesar ini, Julius Caesar menceritakan pengalamannya dalam bentuk naratif orang ketiga, yang juga digunakan Musa dalam kitab Bilangan. Jadi dengan kata lain, penggunaan orang ketiga tidak dapat dijadikan alasan untuk menolak pendapat bahwa Musa adalah penulis kitab Bilangan. Selain itu saudara, memang ada beberapa bukti dalam Alkitab yang cukup kuat, khususnya dalam kitab Bilangan sendiri, yang menunjukkan bahwa Musa adalah penulis kitab Bilangan. Misalnya saja, kitab ini dimulai dengan pernyataan bahwa Tuhan berfirman kepada Musa di Gurun Sinai. Hal itu tercatat dalam Bilangan 1 ayat 1. Hal ini menunjukkan bahwa dasar dari penulisan kitab ini adalah firman Tuhan yang datang kepada Musa, atau dengan kata lain, Musa adalah tokoh utama dari kitab ini. Kemudian dalam Bilangan 3 ayat 22, di sana juga dicatat bahwa Musa menuliskan perjalanan mereka dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan sesuai dengan titah Tuhan. Ayat ini menunjukkan bahwa Musa memang menuliskan secara detail peristiwa-peristiwa perjalanan seperti yang tercatat di dalam kitab Bilangan. Jadi, Musa adalah tokoh yang paling memenuhi syarat untuk menulis kitab ini dibandingkan tokoh-tokoh yang lain. Nah, saudara, penulisan dari kitab Bilangan ini memiliki rentang waktu yang sangat panjang. Kurang lebih ada 39 tahun rentang waktu penulisan kitab Bilangan, yaitu dari tahun
1444 sebelum Masehi sampai tahun 1405 sebelum Masehi. Nah, kalau kita melihat terhadap latar belakang kitab ini, maka kitab ini berbicara tentang pengembaraan orang Israel di padang gurun yang dimulai dari 20 hari terakhir di Gunung Sinai, kemudian pengembaraan di sekitar Kades Barnea, dan waktu di mana mereka tiba di dataran Moab, yaitu pada tahun yang ke-40. Pada masa-masa itu bangsa Israel pun berkembang menjadi bangsa yang besar. Jumlah populasi mereka pada saat itu menjadi kira-kira 2,5 juta jiwa berdasarkan sensus pada pasal 1 dan pasal 26. Dan pada saat itu, Tuhan secara ajaib memberikan makan mencukupi semua kebutuhan mereka selama mereka ada di padang gurun. Tuhan juga memberikan kepada mereka mana, daging, dan air. Tuhan juga memimpin mereka dan memberikan mereka harapan tentang tanah perjanjian yang akan diberikan kepada mereka. Nah, tema besar daripada kitab ini adalah konsekuensi atas ketidakpercayaan dan ketidaktaatan kepada Allah. Dan tujuan kitab ini ditulis ada beberapa hal. Yang pertama adalah untuk menyusuri sejarah tentang pengembaraan bangsa Israel dari Sinai sampai ke Moab. Yang kedua, untuk menunjukkan kasih dan pemeliharaan Allah atas bangsa Israel. Tujuan ketiga dari kitab ini adalah untuk menekankan kekudusan Allah dengan menghukum ketidaktaatan dan ketidakpercayaan generasi yang pertama yang mati di padang gurun. Dan yang keempat, sebagai peringatan bangsa Israel dan juga orang percaya, yaitu orang Kristen, itu kita, agar tidak mengulangi lagi kembali kesalahan yang dilakukan oleh generasi pertama yang telah keluar dari tanah Mesir. Kemudian saudara, garis besar kitab Bilangan tadi dari beberapa bagian. Yang pertama yaitu persiapan generasi pertama untuk mewarisi tanah Kanaan. Bagian ini tercatat di dalam Bilangan pasal 1 ayat 1 sampai Bilangan pasal 10 ayat 10. Kemudian di dalamnya terdapat penyusunan struktur sosial bangsa Israel, penyucian bangsa Israel. Kemudian bagian kedua berisi kegagalan generasi lama atau generasi pertama untuk mewarisi tanah Kanaan. Hal ini dicatat di dalam Bilangan pasal 10 ayat 11 sampai dengan Bilangan pasal 25 ayat 18. Di dalamnya terdapat kegagalan bangsa Israel dalam perjalanan menuju Kadesh, kemudian puncak kegagalan bangsa Israel di Kadesh, kemudian kegagalan bangsa Israel di padang gurun, dan kegagalan bangsa Israel dalam perjalanan menuju Moab. Dan bagian ketiga, persiapan generasi baru mewarisi tanah perjanjian. Hal ini tercatat di dalam pasal 26 ayat 1 sampai dengan pasal 36 ayat 13. Di dalam bagian ini tercatat tentang susunan ulang struktur sosial bangsa Israel, kemudian peraturan-peraturan tentang persembahan dan sumpah, dan yang ketiga tentang penaklukan dan pembagian tanah bagi bangsa Israel. Nah, saudara, ketika saudara membaca kitab Bilangan, mungkin saudara akan bertanya, bagaimana dengan Kristus? Apakah Kristus muncul di dalam kitab Bilangan? Nah, saudara, kitab Bilangan memiliki banyak sekali gambaran tentang Kristus. Gambaran yang paling jelas tentang Yesus di dalam kitab Bilangan adalah peristiwa ular tembaga pada sebuah tiang yang tercatat dalam Bilangan 21 ayat 4 sampai 9. Ular tembaga ini merupakan gambaran tentang penyaliban Kristus. Yesus sendiri di dalam Yohanes 3 ayat 14 menghubungkan peristiwa ini dengan dirinya. Nah, gambaran lain yang dapat kita temukan dalam kitab Bilangan ini yang menghubungkan Kristus dengan kitab Bilangan adalah gambaran tentang batu karang yang mengeluarkan air yang tercatat di dalam Bilangan 20 ayat 7 sampai 13. Rasul Paulus menghubungkan Yesus dengan batu karang tersebut di dalam 1 Korintus 10 ayat 4. Lalu hal yang lain lagi yaitu roti mana yang diterima oleh bangsa Israel setiap hari merupakan lambang dari Kristus. Karena roti mana berasal dari surga dan Yesus pun berasal dari surga. Hal ini diungkapkan Kristus di dalam Yohanes 6 ayat 32 sampai 40. Kemudian William juga meramalkan kepemimpinan Kristus yang dicatat di dalam Bilangan 24 ayat 17. Di sana dia bilang, "Aku melihat dia, tapi bukan sekarang. Aku memandang dia, tapi bukan dari dekat. Bintang terbit dari Yakub, tongkat kerajaan timbul dari Israel." Saudara, di dalam kitab ini juga Kristus dilambangkan dengan kehadiran Kristus dilambangkan dengan kehadiran tiang awan dan tiang api di tengah-tengah bangsa Israel. Kemudian 6 kota perlindungan ditulis dalam Bilangan 35
itu pun melambangkan Kristus, karena di sana orang-orang berdosa akan terlindung. Lalu kemudian pengorbanan lembu betina merah yang ditulis dalam Bilangan pasal 19 juga merupakan penggambaran tentang Kristus. Jadi sangat banyak sekali penggambaran tentang Kristus di dalam kitab Bilangan ini. Lalu saudara, kalau kita membaca kitab ini dan kita kemudian membandingkan kitab ini dengan kitab-kitab lain di dalam kitab Pentatuk, kita akan melihat bahwa kitab Bilangan melengkapi suatu catatan keluarnya bangsa Israel dari Gunung Sinai sampai ke Tanah Moab, khususnya masa-masa pengembaraan mereka di padang gurun. Jika kita melihat alur dari kitab Pentatuk, khususnya dari Kejadian sampai Bilangan, kita akan menemukan bahwa di dalam kitab Kejadian kita melihat bahwa Allah memilih suatu bangsa. Lalu kedua, Allah membebaskan mereka, yaitu kitab Keluaran. Kitab Imamat dijelaskan di sana tentang bagaimana Allah menguduskan mereka. Lalu kitab Bilangan bicara tentang Allah memimpin bangsa Israel. Nah saudara, lalu apa pelajaran rohani yang bisa kita pelajari atau kita timba dari kitab ini? Tentu ada beberapa banyak pelajaran rohani, tapi karena keterbatasan waktu saya hanya membagikan beberapa saja. Di dalam kitab ini kita bisa belajar tentang Allah yang maha kasih dan juga maha kudus. Kebaikan Allah kita bisa lihat di sini bagaimana Dia merawat menjaga bangsa Israel, tapi juga kalau kita bisa lihat di sini Allah juga menghukum bangsa Israel karena ketidaktaatan mereka. Allah menghabiskan satu generasi karena kekudusan Allah dan karena dosa yang mereka perbuat. Allah tidak bisa mentoleransi dosa kita. Dan Rasul Paulus menggunakan penghukuman Allah atas bangsa Israel di padang gurun ini sebagai peringatan kepada kita. Ia menulis di dalam 1 Korintus 10 ayat 6, dikatakan di sana bahwa semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat. Kemudian melalui kitab Bilangan ini juga kita belajar bahwa umat Allah hanya dapat bertahan hidup tengah padang gurun dengan tetap percaya dan bergantung dan taat kepada bimbingan Allah. Tidak ada yang bisa kita lakukan di dalam gurun kehidupan ini gitu. Sama seperti bangsa Israel, kita nggak bisa bertahan di tengah-tengah gurun kehidupan ini jika kita tidak bergantung kepada Allah. Kitab ini mengajarkan kita untuk kita harus bergantung kepada Allah. Demikian kitab Bilangan. Kami berharap kitab ini bisa memberkati saudara, dan ketika saudara membaca kitab ini, saudara bisa memahami, saudara bisa menikmati kitab ini dengan lebih dalam lagi karena saudara memahami latar belakang dari kitab ini. Demikian pembahasan survei Alkitab kali ini. Kita akan bertemu kembali dalam pembahasan Alkitab berikutnya, yaitu kitab Ulangan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua.